That's 100% you. Your math is blowing my mind. Excuse me? We all right? Thanos pun menangis di depan Gamora, dan ternyata orang yang Thanos sayang itu Gamora, dan Gamora pun yang dijadikan korban untuk mendapatkan batu Soul Stone. Di sisi lain, Nebula berhasil membebaskan diri dan menghubungi Mantis dan membuat janji untuk bertemu di planet Titan. Scene berpindah ke Thor yang sedang berada di Nidavellir untuk membuat kapak prank Stormbreaker. Rocket bersimpati ke Thor atas apa yang menimpa Thor dan memberi mata buatan ke Thor, dan mata itu berfungsi layaknya mata normal. Sesampainya di Nidavellir, Thor dan kawan-kawan bertemu Eitri, raja dari kaum kurcaci, yang ukuran badannya tidak seperti kurcaci pada umumnya, yang membuat pembuatan senjata-senjata hebat untuk kaum Asgard. Ini dia ternyata yang menciptakan sarung tangan Infinity Stone yang digunakan Thanos. Namun kaum kurcaci dibunuh semua oleh Thanos terkecuali Eitri. Ia membuat tangan Eitri tak berfungsi lagi. Namun Thor mengingatkan Eitri hasil karya ciptaannya hanya bukan dari tangan saja, melainkan hasil dari kepalanya atau pemikirannya juga. Mereka pun menuju tempat Stormbreaker untuk membuat senjata. Namun untuk membuat senjata tersebut mereka harus menghidupkan jantung bintang yang mati. Thor berencana menghidupkan menggunakan pesawat roket dan menghidupkan bintang yang telah mati. Kemudian menahan tenaga penahan bintang yang menjadi pemanas bahan baku tersebut. Setelah berhasil ditempa, lalu God menambahkan pegangan senjata itu dengan batang pohonnya. Dan senjata tersebut siap digunakan, The Stormbreaker. Sementara itu, Avenger yang dipimpin Steve Rogers telah tiba di Wakanda dan disambut oleh Raja Wakanda, dan langsung membawa Vision ke Shuri, yaitu orang yang menemukan cara melepaskan batu di dahi Vision. Sayangnya, sebelum mereka mampu mengeksekusi batu tersebut, Black Order tiba di perbatasan Wakanda. T'Challa memerintahkan agar semua orang dievakuasi. Mereka mempersiapkan diri dan Kapten Amerika diberikan perisai vibranium. Sementara Scarlet tetap tinggal dan menjaga Vision. Kapten Amerika bersatu dengan Black Panther dan tentara Wakanda untuk menghadapi Black Order. Black Order bergabung dalam pertarungan dan menggunakan Hulkbuster, lapisan pelindung di seluruh kota, mencegah Outrider masuk secara massal. Namun situasinya berubah ketika mereka mulai mengitari pelindung kubah itu. Mengetahui akan resiko, mereka diserang dari belakang dan berfokus yang utama adalah keselamatan Vision. Maka Kapten Amerika memerintahkan untuk membuat lapisan pelindung di depannya, membuka pasukan musuh dapat langsung menyerbu mereka. Kini perang The World sudah tak bisa dihindarkan lagi. Lamanya pertarungan dan kalahnya jumlah pasukan membuat mereka terus tertekan hingga momen sinar Bifrost datang di tengah mereka. Datanglah Thor bersama Groot dan Rocket dengan Stormbreaker miliknya. Thor seperti miliki kekuatan setara dengan Thanos. Scene berpindah ke Thanos melalui portal yang dibuat oleh Space Stone. Thanos akhirnya tiba di planet Titan.
Sang panglima perang malah disambut oleh Dr. Strange yang membawa Time Stone di kalungnya. Dr. Strange menebak bahwa ini tanah kelahirannya. Kemudian Thanos bercerita dengan Stone Reality untuk membuat ilusi keindahan Titan sebelumnya. Benih konflik disemai di dunia Titans karena ras Titan yang abadi membuat planet tersebut kelebihan penduduk. Kelebihan populasi dengan cepat membuat sumber daya di planet habis dan para Titans menghadapi ancaman kepunahan. Tak lama kemudian dunia Titan mengalami kehancuran dan Thanos menjadi Titans terakhir yang masih hidup. Infinity War juga terjadi di Titans. Iron Man rombongan bersama The Guardian menyerang Thanos. Di saat pertempuran hebat berlangsung, Eubula datang menabrak Macropep ikut membantu menyerang Thanos. Upaya serangan terkoordinasi tersebut berjalan dengan baik. Singkat cerita, mereka berhasil membuat Thanos terperdaya. Serta empathic power dari Mantis berhasil membuat Thanos ke dalam posisi tenang. Thanos berusaha keras untuk tersadar. Kemudian dengan cepat Iron Man dan Spider-Man menarik Infinity Gauntlet dari tangan Thanos. Di saat bersamaan, Star-Lord menanyakan tentang Gamora kepada Thanos. Mantis merasakan bahwa Thanos sedang berduka. Nebula mulai menyadari sesuatu hal yang berkaitan dengan Soul Stone. Nebula menyampaikan kepada Peter Quill bahwa Gamora terbunuh di Vormir. Mendengar hal tersebut, Peter Quill menjadi marah dan terus-menerus memukul wajah Thanos, yang membuat Mantis kehilangan keseimbangan. Dan di saat Thanos terlepas dari pengaruh Mantis, dia langsung menyerang balik. Iron Man sampai tak bisa berkata apa-apa lagi melihat bulan dijatuhkan ke planet Titans untuk menghancurkan Iron Man dan kawan-kawan. Tersisa 3 orang yang mampu bertarung, yaitu Spider-Man, Iron Man yang sedang menyelamatkan The Guardian of Galaxy, dan Dr. Strange yang sedang melawan Thanos. Dia mengeluarkan tapak kilat Kelana Jiwa atau jurus 1000 bayangan milik Naruto, tetapi dikalahkan Thanos dengan mudahnya. Tersisa Iron Man yang hanya bisa membuat goresan tipis pada wajah Thanos. Sampai sesaat Iron Man mau ia bunuh sampai Dr. Strange menyerahkan Time Stone kepada Thanos untuk menyelamatkan Iron Man. Lalu Thanos pun pergi ke bumi untuk mengambil Mind Stone. Di sisi lain, tampak Avenger di bumi mulai dapat mengungguli kekuatan dari Black Order. Wanda pun ikut untuk membantu mengalahkan Pixoma Midnight. Shuri tidak dapat menyelesaikan ekstraksi Mind Stone dari Vision karena infrastruktur dari Corvus Glaive yang menyusup ke tempat mereka. Black Widow, Okoye, dan Scarlet Witch berhasil mengalahkan Pixoma Midnight. Kapten Amerika datang dan mengalahkan Corvus Glaive. Thor yang dibab menggunakan kapaknya menghancurkan Corvus Glaive milik Thanos. Kemudian keadaan mulai sunyi, seperti sunyi mau terjadi badai. Benar saja cuy, Thanos datang dan mengalahkan anggota pelindung bumi dengan easy. Vision memutuskan menghancurkan Mind Stone dengan bantuan sang kekasih, yaitu Scarlet Witch. Dan Mind Stone pun hancur bersama dengan Vision. Tetapi Thanos menggunakan Time Stone untuk mengembalikan waktu untuk mengambil Mind Stone. Hingga Vision hidup kembali, lalu Thanos mengambil Mind Stone dari dahi Vision dan membuat Vision mati.
Akhirnya Thanos berhasil mengumpulkan ke-6 Infinity Stone. Thor tiba-tiba datang menyambar Thanos dengan kapak milik Thanos pun terluka. Namun Thanos menyalahkan Thor kenapa tidak menyerang kepalanya. Sehingga Thanos masih bisa menjentikan jari dan memusnahkan setengah makhluk yang ada di alam semesta. Scene berpindah ke alam bawah sadar Thanos dan Thanos bertemu dengan Gamora kecil. Ia bertanya apakah Thanos berhasil. Apakah yang Thanos korbankan untuk mencapai hal tersebut? Thanos menjawab. Thor bertanya kepada Thanos apa yang telah ia lakukan. Thanos tidak menjawab dan pergi begitu saja. Bersamaan dari setengah kehidupan di alam semesta yang hancur, termasuk Basi, Black Panther, Gross, Scarlet Witch, Vision, Matt, Dress, Scarlet, dan Doctor Strange dan Spider-Man, yang memohon kepada Iron Man agar dirinya tidak ikut hancur. Iron Man dan Nebula tetap berada di planet Titans, sementara Bruce Banner, Okoye, Rhodes, Rox, Captain America, Black Widow, dan Thor ditinggalkan di medan perang Wakanda. Sementara itu, Thanos menyaksikan matahari terbit di planet yang damai, sesuai apa yang ia katakan kepada Doctor Strange. Jika dia berhasil mencapai tujuannya, dan film pun usai dengan adegan yang sangat membagongkan. Oke, itulah cuy film singkat dari Infinity War. Tetap stay di channel ini dan nantikan film-film menarik berikutnya cuy.